Eh, udah mulai nih. Halo guys. Kali ini kita akan ngebahas soal voice over. Kalau bicara voice over, emang pengalaman gue ini gak terlalu sebanyak para senior kawakan yang ada di sosial media, yang ada di komunitas, perkumpulan yang tersertifikasi, ataupun juga yang lo tahu. Banyak banget challenge-challenge soal voice over dan hal-hal yang melatih suara untuk bisa menjadi lebih berkompetensi dan memiliki value. Cuma kalau voice over versi Gilang Hafidzi ini beda banget. Ya mungkin cenderung punya dunia sendiri. Kayak gimana ya punya dunia sendiri? Jadi guys, awalnya gue suka bersuara itu ketika memasuki dunia broadcasting, yaitu di salah satu televisi biro daerah di Jawa Barat. Dan di saat itu gue banyak banget belajar dari para senior, produser, kemudian juga pembuat naskah, sampai akhirnya gue menemukan cara untuk bisa menjadi seseorang yang diminta. Karena banyak banget versi-versi yang harus kita bisa, dari mulai menyuarakan versi serius, terus kemudian yang fun, terus kemudian juga yang bertutur atau bercerita, ya kan? Dan juga yang kesannya seperti promosi dan juga advertisement. Jadi kayak iklan gitulah. Banyak banget pastinya. Dan gua itu menyerap semua ilmu bukan karena gue sekolah broadcasting dan juga les private mungkin sama siapa, tapi benar-benar terjun dengan ala kadarnya, mengikuti alur, sampai akhirnya gue nemuin sendiri rasa nyaman untuk bersuara. Ya bersuara maksudnya memproduksi suara ya. Dan bahkan banyak banget orang-orang yang kayak mikir, lu itu bukan suara lu deh kayaknya gitu. Makanya banyak banget hal yang gue edukasi kepada orang-orang bahwa yang namanya mengisi suara emang bukan dari suara kita yang asli. Nih, kalau suara yang asli kan kayak gini ya. Bahkan cenderung ada cempreng-cemprengnya gitu. Jadi kalau misalkan gue mau berbagi tips, sebetulnya agak kurang layak ya. Agak malu gitu sama banyak senior di luar sana yang mungkin sudah dijadikan pedoman, referensi, dan juga fans atau idola maksudnya idola dari kalian semua. Kalau gue sih cuman punya cerita doang. Ya siapa tahu bisa bermanfaat untuk kalian yang pemula menjadi seorang voice over atau dubber. By the way, disclaimer ya, sorry to say kalau misalkan cara menyampaikan di video ini kurang seperti orang yang berkompeten. Lagian gue cuma bisa bercerita doang, sekali lagi. Yang bermanfaatnya bisa kalian ikutin, yang kalian kurang suka ya nggak apa-apa. Jadi awalnya voice over kayak gitu perjalanan gue tuh. Jadi dulu itu nyebutnya dubbing ya, dubbing ini berita ini misalkan. Jadi konten-konten berita itu kan ada yang hard news, soft news, kemudian juga ada yang berbentuk feature ya kan. Yang alhasil menimbulkan rasa penasaran gue gimana nih cara melatihnya. Salah satu yang menjadi tips adalah mencari referensi sebanyak mungkin. Makanya kalau misalkan kita nonton televisi yang ada berita, kemudian ada liputan khusus, feature, adventure, iklan, semuanya kita harus resapin di situ. Karena para klien di luar sana ketika lo sudah dikatakan pro dan cukup layak, akan meminta requestan yang bermacam-macam. Yang pastinya mereka mikir kita itu bisa semuanya. Ya pelan-pelan aja, gak usah langsung rusuh gitu kita pengen bisa semuanya. Karena tiap orang beda-beda ya. Jadi voice over talent yang A itu tidak akan sama dengan yang B, yang C juga gak akan sama yang D. Cewek cowok beda,
cowok sama cowok beda. Itu akan sangat bervariatif. Seru banget lah. Jadi kalau kita bisa menjadi diri sendiri dengan tanpa melepaskan referensi-referensi yang ada, yang bisa kita ambil, yang bisa kita serap, itu sah-sah aja. Sekarang gimana caranya kita mengolah suara untuk suatu voice over? Mungkin di sini aku bakalan bagi pengalamanku aja. Kalau bagi tips mungkin takutnya jadi kurang bagus gitu ya, kompetensi. Oke, sebelum kita mulai practice untuk memproduksi suara, kita harus pemanasan dulu. Pemanasan itu banyak banget caranya ya. Kalau gue itu ngikutin pemanasan olah vokal waktu ikutan paduan suara dan juga teater di waktu sekolah dan kuliah. Nah, pemanasan yang paling gampang banget itu adalah humming atau bergumam di sini. Mungkin kita bisa tarik nafas dulu dengan interval kelipatan 5. 5 detik untuk tarik nafas, 5 detik untuk tahan nafas, dan 5 detik keluarkan dengan humming tadi. Kita coba ya. Oke, sudah 5 detik. Percayalah, 5 detik ini tuh bukan sia-sia. Apalagi kalau kalian tambah 5, tambah 5, tambah 5, tambah 5. Sampai kalian ngerasa nafas kalian ini lebih panjang dan vokal kalian lebih terasa bulat. Itu dia poinnya. Humming bisa kalian coba. Kalau aku coba sampai beres, kayaknya durasinya terlalu panjang ya. Terus kemudian kalian juga bisa melatih artikulasi kalian dengan menggerakkan bibir kalian mengikuti huruf vokal A, I, U, E, O. Seperti itu. Jadi diulang A, I, U, E, O. Terus seperti itu. A, I, U, E, O, A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Oke. Kalian pasti mikir ini jelek banget kan? Nggak apa-apa coy. Emang itu belakang layar ya. Oke. Setelah melakukan A, I, U, E, O, kalau kalian masih ngerasa kurang, kalian bisa menggetarkan lidah kalian supaya mengurangi kesalahan dalam pengucapan atau keceletot ya kalau bahasa Jepangnya. Oke. Seperti itu. Kita coba lagi dengan tempo yang lebih tenang. Rasakan sampai hidung kalian, ini kalian gatal gitu. Nggak apa-apa, itu proses. Julurkan lidah juga. Kiri, kanan, atas, bawah. Oke. Sekarang sudah kerasa nggak perbedaannya kayak gimana? And then, jangan lupakan untuk minum. Minumnya sih yang baik air putih yang hangat ya. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa. Air putih suhu normal juga bisa. Kita ambil dulu air putihnya. Iklan. Oke guys. Jujur, ini suara udah mulai berbeda karena tadi melakukan warming up seperti itu ya. Kalian juga bisa cobain. Nah, kalau udah kayak gitu, kita bisa mulai mereview isi dari naskah yang dikasih sama klien kita yang bermacam-macam itu. Ada iklan, promo,
terus kemudian ada feature, ada company profile, kemudian juga ada untuk acara TV, berita, dan lain-lain. Nah, sebelum ke situ, gue bakalan ngeliatin dulu, mau pamer ceritanya. Siapa tahu kalian terinspirasi, karena gue juga habis terinspirasi dari orang. Nih, contoh-contoh dari konten-konten yang udah gue buat dengan menggunakan kemampuan voice over. Silakan. Formal banget, ulangi. Ini dia. Check it out. Tingkatkan terus transaksi berkirim barang menggunakan seluruh layanan pos Indonesia. Bersama kami, kita siap menghadapi perubahan. Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran (LPMQ) sejak tahun 2017 telah mengembangkan aplikasi Add-in Quran Kemenag in Microsoft. Waduh, siang ini aku terlambat mengantarkan ayam pesanan Ece nih. Kumahanya? Pasti kena omel ini mah. 10 besar nominasi Surabi, Surat Cinta untuk Jawa Barat dan Indonesia, kategori SMA sederajat. Menemani suasana penuh kemenangan, diiringi lantunan nada penuh keagungan Tuhan. Saksikan Music Box Spesial Idul Fitri. Grab mendukung penuh program vaksinasi sejak awal hingga tahap 2 ini. Memberikan edukasi kepada para mitra tentang pentingnya kesadaran diri untuk memutus pandemi. Nah, kayak gitu guys. Contoh-contoh yang pernah gue lakuin. Mungkin ada beberapa genre ataupun juga jenis-jenis bersuara yang gue belum pernah coba dan belum pernah dapat. Karena kalau mendapatkan relasi yang seperti itu atau klien itu ya emang gampang-gampang susah ya. Jadi awal strategi gue itu adalah ketika pada saat itu gue punya sebuah karya, gue posting lah di Instagram. Setelah dari situ, ketika orang lain ingat, even bukan dia yang minta, misalkan rekannya minta SDM untuk voice over, ketika teman kita ingat karena pernah ngeliat di Instagram, dia bakalan ngerekomendasiin kita. Gitu loh. Dan setelah orang yang membutuhkan jasa kita itu tersambung dengan kita, usahakan kita bisa seprofesional mungkin menunjukkan portofolio ataupun juga contoh, meskipun nggak terlalu banyak, nggak apa-apa. Dan ketika misalkan ada genre yang belum pernah lo coba, nggak apa, kita bilang bisa coba aja. Kalau misalkan cocok, silahkan. Kalau misalkan nggak, juga nggak apa-apa. Minimalnya kita bisa mencoba hal lain dari sebuah konten naskah atau sebagai narator gitu kan. Nah, setelah misalkan kita dapat klien, kita keep gitu kan. Someday kalau misalkan dia butuh lagi, bisa ke kita lagi. Dan upayakan setiap proses pengambilan itu kita dokumentasikan, kita upload di story atau di feed. Itu bisa menambahkan engagement dan juga attention dari banyak orang. Kayak gitu. Jadi kita punya identity sebagai voice over talent. Bertahap aja, gak usah ambisius, gak usah harus ngerasa punya banyak portofolio yang bergengsi, karena gue juga bertahap. Dari mulai punya klien di sebuah agensi untuk pembuatan video, ya kan. Setelah itu masuk ke Kementerian Agama, Kementerian PUPR, kemudian juga Grab, Pos Indonesia, terus kemudian juga ada acara televisi di televisi swasta. Itu rasanya puas banget. Dan bahkan juga satu lagi yang belum ke mention, mungkin jenis-jenis suara yang bermuatan awarding. Wah, itu lebih mewah dan kayak kita udah tinggal ngebayangin aja, misalkan Panasonic Gobel Award atau Emmy Award gitu kan,
atau apalah word-word di Indonesia ini kan membludak banget, banyak banget. Kita contoh aja gitu, penyebutan nominasi, kemudian juga penghargaan. Pokoknya asik banget lah guys. Kalau misalkan kalian tertarik ya, pasti kalian akan nyari terus seperti apa. Buat kalian yang punya problem, kayak beberapa orang yang sering mention gue tuh, gue pengen jadi voice over talent, pengen jadi dubber, tapi suara gue cempreng. Tenang, latihan kayak tadi bisa melatih suara kalian untuk lebih berat dan bulat. Satu itu. Kedua, suara itu emang beda-beda. Ada yang cempreng, ada yang bulat, ada yang berat, ada yang tipis, ya kan? Ada yang tebal. Dan itu semua adalah ciri khas. Jadi kalian bakalan punya segmentasi tersendiri. Karena ya udah, itu memang udah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Tinggal kita produce aja seperti apa. Ketika memang ada segmennya, kita bisa masuk di situ. Jadi jangan khawatir. Oke. Ngomong-ngomong soal voice over, gak selamanya mulus, gak selamanya harus bertumpu pada hasil. Karena prosesnya juga berat. Banyak banget hal-hal yang berat yang ada pada proses tersebut. Satu, perubahan naskah. Kadang-kadang gue selalu memberikan kompensasi kepada klien gue untuk merubah naskah itu maksimal 2 kali kalau kesalahannya pada penulisan. Tapi kalau misalnya kesalahannya pada pengucapan gue akan berusaha sebanyak mungkin sampai benar dan cocok bagi mereka, klien-klien kita. Nah, yang kedua, ketika ada kesalahan penulisan atau typo di beberapa bagian. Alhasil, ketika misalkan kita tidak preview terlebih dahulu, membaca terlebih dahulu, akan sangat sulit kalau misalkan kita langsung ngedadak kayak tahu bulat gitu, langsung membaca pada saat tag. Nah, itu bakalan menimbulkan keteledoran tersendiri di tengah-tengah. Jadi kita kesandung, dan kita harus retake. Nah, jadi kalian gak usah mulai dari awal, tapi mulai dari bagian titik. Jadi per kalimat. Kalian tinggal sebutkan tag 2 atau tag 2, tag 3 dan tag seterusnya. Paling banter sih tag 3 lah ya, untuk meralat ucapan kita yang salah tersebut ketika pada saat pengambilan. Pengambilan suara tersebut bisa kita rekam melalui mikrofon ataupun laptop, atau juga bisa melalui handphone. Kalau gue pribadi sih sering banget pakai iPhone, itu udah bagus banget sih menurut gue. Asalkan kita clear area, kedap suara, dan juga jarak kita nggak terlalu jauh. Minimal 1 jengkal, maksimal 2-3 jengkal dari pusat mikrofon smartphone tersebut. Sekarang udah bagus-bagus. Jadi manfaatkan media yang ada sampai kalian bisa menjadikan sebuah produksi suara. Oke, untuk sharing kali ini cukup disekiankan saja. Kalau misalkan kalian punya saran ataupun juga challenge yang pengen gue lakuin, boleh banget kalian komentar di sini. Atau kalian juga ingin membagikan tips yang gue nggak tahu, gue juga masih belajar, masih butuh banget banyak ilmu, kalian boleh tuliskan komentar di bawah ini. Dan di next video mungkin gak akan kenyang juga, kita masih akan terus mengunyah dan mengolah soal voice over ini. Banyak hal mungkin nanti kita bakalan cobain untuk memperagakan beberapa jenis suara secara langsung. Jadi gue tadi cuman ngeliatin video portofolio beberapa genre doang yang pernah gue lakuin, yang sudah jadi produk. Nah, tapi gue nanti pengen mempraktekkan seperti apa produksi suara secara langsungnya. Oke guys, thank you banget yang Oke, terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat karena tujuannya sharing dan santai aja ya, gak usah dibawa serius. Yang bisa dijadikan ilmu, kalian ambil. Kalau enggak, kalian kasih masukan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bye.